Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang terjerumus di lembah dosa. Apa lembah dosa itu? Jurang kemaksiatan yang paling dalam, sedalam Laut Atlantik, setinggi Gunung Himalaya, sedalam 7 bumi, setinggi 7 langit. Wahai orang yang melampaui batas pada dirimu sendiri, jangan kau berputus asa di rahmat kami Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah kita masih bertemu matahari di ufuk timur lagi. Wahai matahariku, pancarkan sinarmu, terangilah dengan rahmatmu, berilah rezeki yang halal thayyiban dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita masih bertemu sahabatku semuanya. Nah, bertemu tuan guru-guruku yang ada dalam postingan dakwahku. Andaikan pagi itu memang meninggal dunia, apa kata Kang Tomeja bisa? Kemarin kau masih bersamaku, berdakwah, berceramah, menyampaikan risalah Allah begitu hikmah, sehingga pada belinang air mata jemaahnya membasah sudut bibirnya, alembere mapai pipi, curut cuci soca. Nah, kenapa dia menangis? Dia menceritakan tentang betapa pedihnya siksa neraka jahanam. Pagi-paginya sudah tiada. Itulah kalau orang beriman bila mendapatkan musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Pagi-paginya sudah tiada, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan. Ada yang berkata jemaahnya, wahai Fulan, kadia ada apa? Itu kemarin Ustadz berceramah, menyampaikan risalah Allah begitu hikmah, sehingga jemaahnya berlinang air matanya, termasuk aku menangis. Dia cerita tentang pedihnya siksa neraka jahanam. Tuh lihat, pagi-paginya sudah tiada. Badannya utuh, tapi terbujur, kaku dan beku. Bila Israel datang memanggil, tubuhku terasa beku dan menggigil. Bila ajal datang menjelang, tidak bisa dihalang-halang. Nah, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Benteng tinggi, jeruji besi. Nah, gedung tohaga, kita nyumput di situ menghindari kematian. Apabila waktunya sudah tiba, pasti nyawanya dicabut. Israel memandang orang kaya, orang miskin, konglomerat, orang melarat, artis pun sekretaris, orang baik, orang jahat. Jika sudah tiba waktunya,
pasti nyawanya dicabut. Beranikah kau ke Israel? Ya, kalau tidak berani, makanya jangan sombong hidup di dunia ini. Itulah misteri hidupku dalam genggamanmu ya Allah. Nah, orang yang mati juga masih sempat mendoakan orang yang masih hidup. Ini dong orang yang mau mati. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Kita tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat. Perpisahan dengan dunia sudah hampir dekat. Sambil menghembuskan napas yang terakhir, menutup mata yang terakhir, dia melambaikan tangannya. Wahai saudaraku seiman, jagalah salatmu. Karena salat kelak dihisab pertama kali. Itu orang yang beriman, yang matinya husnul khotimah, baik di penghujung hidupnya. Dahulu juga ketika Nabi Muhammad mau wafat, detik-detik Nabi Muhammad mau wafat, di situ para sahabat pada menangis, termasuk Fatimah Az-Zahra putrinya menangis. Dan Nabi Muhammad membisikkan sesuatu kepada Ali, mengandung rahmat, dan menyebut umatnya sampai 3 kali. Nah, Nabi Muhammad itu matinya penasaran, betul penasaran. Sungguh aku jadi penasaran. Nah, bagaimana nasib umatku jika aku sudah tiada? Nah, sangat cemas Nabi Muhammad itu kepada umatnya. Maka diberi itu mukjizatnya Al-Quran dan hadis. Siapa yang memegang Al-Quran dan ketetapan pada agamanya, ia akan dijauhkan dari kesesatan walaupun Rasulullah tidak bersama mereka. Mereka itu siapa? Ya kita semua umatnya. Nah, Nabi Muhammad membisikkan sesuatu kepada Ali dan menyebut umatnya sampai 3 kali. Bercucuran air mata Nabi. Saya menyebut ummati, menangis lagi. Ummati, menangis lagi. Ummati, jagalah salatmu. Itulah pesan Nabi, wajib kita imani. Nah, dan Allah memberi ayat yang terakhir. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Boleh di luar Islam membaca, boleh saja, tapi jangan kau dustakan, kau nistakan. Ini kalamullah, perkataan Allah yang maha benar. Sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Gelutuk meninggal pada saat itu, itulah kuncinya surga. Kalimat tauhid, la ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi dengan 8 pintu surga itu? Maka kun fayakun, jadilah terbuka. Dan terciumlah baunya surga selama 500 tahun. Dan dimasukkan angin Syria, angin yang amat lembut. Nah itu angin Syria akan mematikan orang-orang beriman di hari kiamat. Atas izin siapa? Atas izinmu Allah. Sungguh Allah Maha Kuasa. Ingatlah ketika di hari kiamat ruh dipertemukan dengan jasad kita yang asli. Orang kafir berkata, apakah benar bila kita sudah mati dihidupkan kembali nenek moyang kita, emak kita, adik kakak, saudara kita pasti dihidupkan kembali menjadi makhluk yang baru. Maka berimanlah kepada hari kiamat. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ketika sangkakala kedua ditiup, nah, wahai ruh-ruh yang keluar, jasad-jasad yang sudah busuk, urat-urat yang sudah terputus-putus, tulang-tulang yang sudah hancur, kulit-kulit yang sudah koyak, rambut yang sudah rontok. Bangkitlah kalian semuanya atas perintah Tuhanmu. Maka sekali teriakan, mereka bangkit di alam kubur. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana membasana mimarkodina hada mawadarahmanu wasadaqal mursalun. Orang kafir berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan dari tidur kami kubur ini? Inilah janji Allah yang maha benar dan teranglah kebenaran rasul-rasulnya. Maka sekali teriakan mereka bangkit di alam kubur. Ada yang berkata, ini sungguh pengembalian yang sangat merugikan. Alangkah baiknya aku dahulu jadi tanah. Alangkah baiknya sewaktu di dunia kita mengerjakan kebajikan untuk hidupku sekarang. Maka mereka dikumpulkan di hari Ta'ghabun, di hari berhimpun. Nah, untuk menerima amal baik buruk kita dihisab pertama kali. Nah, orang yang pandai bersilat lidah bahkan memutar balik kata yang salah jadi tertawa. Hahaha. Yang benar jadi di penjara. Oh ya nasib, mengapa begini? Pengadilan di dunia banyak, tetapi keadilan tidak ada. Kita semua kelak dari kiamat akan menghadapi pengadilan Allah yang maha adil. Sungguh Allah maha adil. Lalu dipanggil namanya, hai Fulan bin Fulan, ini buku catatan amalmu selama 57 tahun. Maka dia menerima dengan tangan kirinya dan berkata, oh, buku apaan ini? Alangkah baiknya buku ini tidak diberikan kepada kami. Dia tidak menerimanya. Nah, wajahnya apa mendadak? Tidak punya daging dan membiru saking ulunya di hadapan Allah. Biru langit itu indah, tetapi biru wajah orang-orang kafir sangat memalukan. Akhirnya tertunduk malu bermuram durja.
penuh kesedihan. Untuk apa kau buang air mata yang tiada arti? Nah, orang yang menerima amal di tangan kanannya, Bapak Fulan bin Fulan, ini buku catatan amalmu. Dia menerima dengan tangan kanannya dan membacanya. Dia alangkah bahagianya yang dikerjakan di masa hidupnya. Apa yang terjadi? Wajahnya mendadak berseri-seri. Wajahku sekarang berseri-seri, senyumku sekarang manis sekali, pandangan mataku bercahaya. Alhamdulillah bisa memandang wajah Tuhanku di surga. Kita lagi sholat, dipandang Allah. Kelak kita di surga, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ruh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik. Siapa ruh yang baik? Ruhnya Nabi Muhammad. Di badannya mengandung 7 keajaiban yang sangat indah. Wahai ruh yang jahat, kamu tidak akan kembali ke tubuh yang baik. Sandat tenung telu engkig pelet tidak akan menembus ke tubuh orang yang baik. Wahai nafsu mutmainah, apa nafsu mutmainah? Nafsu yang dirahmati Allah. Jika suami istri berpandangan dalam kamar, itulah nafsu mutmainah. Berguguranlah dari dosa-dosa dari matanya. Wahai jiwa yang tenang, nah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kembalilah ke golongan hamba-hambaku yang saleh, masuklah ke surgaku. Nah, ketika masuk surga, apa yang terjadi? Nah, para malaikat thayyibin menyambutnya. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang dalam keadaan baik ketika diwafatkan oleh para malaikat berkata kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di pintu surga, para malaikat thayyibin menyambut dengan sopan santun, ramah tamah. Malaikat itu tercipta dari cahaya yang indah, tetapi tidak mampu memandang wajah orang yang baik. Dia seraban berkilau-kilau, makanya jadilah orang yang baik. Sambil berkata, nah, andaikan Bapak Ibu melihat malaikat, pasti malaikat tertunduk malu. Sambil berkata malaikat, sungguh aku malu, tiada terkira. Sambil berkata, silahkan, Assalamualaikum, salam sejahtera. Udhuluha bisalam aminin, masuklah ke dalamnya dengan tentram dan aman. Di surga, kebahagiaan yang kekal. Ketika di dunia, dia rajin membaca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana
min ajwajina wa duriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hatiku, dan jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa di dunia, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa di surga, menjadi pemimpin pangeran-pangeran surga yang penuh cinta. Doa ini didengar siapa? 8 malaikat yang memikul aras mendengar doa itu. Sam memikul aras mendengar doa itu. Kalau pakai ongkos berapa kali ke-7? Mungkin tidak akan terbayar. Kita cuma membaca doa ini. Nah, 8 malaikat mendengarnya. Sam memikul aras. Dan malaikat-malaikat yang berada sekelilingnya, mereka bertasbih serta memohon ampunan untuk orang bertobat dan minta ampun. Ini tasbihnya para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ketika kita ditimbang di hari mizan amal buruk dan baik kita, nah, mendadak bertambah amal baik kita karena membaca tasbihnya para malaikat. Dan kelak di surga dikasih pohon kurma di dalam surga. Ini doa malaikat yang mengelilingi arsy. Rabbana wasita kulla siromatahu wa ilman faghfir lilladzina tabu wa tabu sabilaka wa qim adzabal jahim. Ya Tuhanku, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan untuk orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti jalan agamamu, serta peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Insya Allah. Sekarang 8 malaikat menjawab doa tadi. Rabbana hablana Rabbana wanhilhum jannati adnillati watahum wa man salaha min abaihim wajwajihim wa duriyatihim innaka antal azizul hakim. Hakimus sayyati wa man taqi sayyati yaumaini faqad nahimta wa dzalika huwal fawzul adzim. Ya Tuhanku, masukkan mereka ke surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka bersama orang saleh, di antara mereka pasangan-pasangan mereka, keturunan-keturunan mereka, istri-istri mereka, nah, anak cucunya, nah, dibawa ke dalam surga sabanarayat karena doa para malaikat pemikul arsy. Jauhkan mereka dari balasan kejahatan, karena orang-orang yang dijauhkan balasan pada saat itu. Sungguh Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh Allah telah memberikan rahmat kemenangan yang agung. Meskipun, nah, doa ini dipanjatkan para malaikat pemikul aras agar orang-orang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Nah, juga malaikat memohon kepada Allah di atas arsy,
agar orang-orang beriman dan beramal saleh dimasukkan. Nah, cucu, cicit, menantu, ibu bapaknya yang belum meninggal, yang sudah meninggal, nah dibawa ke dalam surga karena doa para malaikat pemikul arsy. Nah, juga malaikat memohon kepada Allah agar orang-orang beriman dihindarkan dari segala bentuk kejadian pada hari kiamat. Itu hari yang sangat sulit. Orang beriman akan tenang dan tentram. Nah, Nabi Ibrahim yang sudah dijamin masuk surga, kegana dia, gelisah, galau dan merana. Nah, apalagi kita manusia biasa. Nah, meskipun doa ini dipanjatkan para malaikat, doa ini juga kita baca saat mendoakan keluarga kita dan saudara seiman. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.